Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar dari rumah. Nah, untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya sudah anak-anak pelajari mengenai pengertian, ciri, dan juga fungsi dari teks laporan percobaan. Untuk pertemuan hari ini yang akan kita pelajari adalah struktur teks dan juga kebahasaan dari teks laporan percobaan. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menelaah struktur teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menelaah ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang akan saya bahas, yang akan saya terangkan pertama adalah mengenai struktur teks laporan percobaan. Ada 5 bagian struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah tujuan. Jadi kita menentukan, kita menjelaskan apa yang ingin kita capai dalam melakukan percobaan. Yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan menjelaskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan. Harus dibedakan antara alat dan bahan. Alat itu contohnya seperti pulpen, penghapus, gunting, dan juga pensil ataupun pisau. Sedangkan untuk contoh bahannya adalah air dan juga lem. Itu contoh bahan. Setelah menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan, struktur yang ketiga adalah langkah-langkah kegiatan. Jadi di dalam langkah-langkah kegiatan menjelaskan secara urut unjuk kerja ataupun cara yang harus dilakukan dalam melakukan sebuah percobaan. Dalam menuliskan langkah-langkah harus disampaikan secara sistematis ataupun secara urut dari langkah awal sampai langkah terakhir. Jadi harus disampaikan secara urut, tidak boleh secara acak. Sehingga langkah-langkah yang dituliskan dalam teks laporan percobaan bisa dipahami dan bisa mencapai hasil yang diinginkan. Setelah menjelaskan langkah-langkahnya, struktur laporan percobaan yang keempat adalah hasil. Hasil memaparkan uraian tentang hal yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Jadi setelah kita melakukan langkah-langkah, apakah hasilnya sesuai dengan tujuan atau tidak, bisa kita tuangkan ke dalam hasil dari percobaan tersebut. Yang terakhir, struktur laporan percobaan adalah simpulan. Simpulan merupakan pendapat akhir dalam percobaan. Contohnya adalah dalam membuat hand sanitizer ternyata bisa dilakukan dengan membuat sendiri dengan bahan-bahan yang lebih murah. Jadi itu adalah simpulan, contoh simpulan yang bisa dituangkan dalam membuat ataupun mempraktikkan percobaan membuat hand sanitizer yang murah. Jadi nanti anak-anak semuanya dalam menuliskan laporan percobaan harus diperhatikan strukturnya. Jadi ada 5 struktur teks laporan yang perlu anak-anak perhatikan. Tadi yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah alat dan bahan, yang ketiga langkah kerja, keempat hasil penelitian ataupun percobaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Paham ya anak-anak? Nah, setelah anak-anak paham tentang struktur teks laporan percobaan, Bunaya akan menjelaskan mengenai ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Jadi, laporan percobaan itu harus disampaikan secara formal bahasanya dan pastinya harus memperhatikan tata bahasanya. Pemilihan kata sangatlah penting dalam menyusun sebuah laporan percobaan. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan atau yang terdapat dalam teks laporan percobaan, ciri kebahasaannya adalah menggunakan kata
kata sandang. Kata sandang merupakan kata yang melengkapi kata benda. Contoh kata sandang adalah suatu, seseorang, sebagian, beberapa, dan sebagainya. Jadi beberapa kata yang sudah Bu Naya sebutkan itu adalah contoh kata sandang. Untuk kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang kedua adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan meminta atau memerintah seseorang melakukan apa yang kita inginkan. Contoh kalimat perintah dalam teks laporan percobaan adalah aduklah adonan tersebut sampai mengental. Jadi aduklah itu salah satu contoh perintahnya yang harus dilakukan oleh si peneliti dalam melakukan percobaannya. Jadi ada kalimat kata sandang, ada kalimat perintah. Yang ketiga, menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Jadi dalam satu kalimat itu bisa anak-anak menggunakan kata yang bersinonim ataupun kata yang berantonim. Nah, contoh kalimat yang menggunakan sinonim ataupun antonimnya adalah sebagai berikut. Pohon bisa tumbuh dan berkembang apabila kita rawat. Nah, kata tumbuh dan berkembang memiliki persamaan arti. Jadi di dalam kalimat tersebut menggunakan kata yang bersinonim. Sedangkan contoh kalimat yang menggunakan antonim adalah sebagai berikut. Panjang atau pendek, sebuah tanaman bisa kita ukur setiap harinya. Panjang atau pendek adalah merupakan kata yang berlawanan arti, sehingga di dalam kalimat tersebut menggunakan antonim. Nah, untuk yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur pola kalimat. Jadi SPOK-nya lebih dari satu, terutama pada bagian predikatnya bisa lebih dari satu bagian. Nah, untuk ciri kebahasaannya, selain 4 yang sudah Bu Naya sebutkan, bisa anak-anak tambahkan bahwa di dalam teks laporan percobaan juga menggunakan konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung yang dapat menghubungkan antar klausa, antar kalimat, ataupun antar paragraf. Tujuan penggunaan konjungsi adalah agar kalimat yang kita pilih dalam menyusun teks laporan percobaan bisa lebih padu. Konjungsi bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Contoh-contoh dari konjungsi diantaranya adalah kata dan, sehingga, untuk, atau, kemudian ada untuk menyimpulkan adalah kata jadi, itu merupakan konjungsi. Jadi anak-anak bisa memilih konjungsi sesuai dengan kehendak anak-anak, sesuai dengan teks yang nantinya akan anak-anak susun. Sekali lagi, untuk menyusun teks laporan percobaan, anak-anak harus memperhatikan struktur teks dan juga ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Naya. Silakan anak-anak bisa pelajari lagi dalam LKS halaman 7 dan 8. Bisa anak-anak baca juga contoh teks laporan percobaan di halaman 8 tersebut. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bu Naya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.